Ibu cuma sebentar aja, Ibu. Jangan. Loh, dia kabur. Ardi, sini. Aduh. Permisi, Mbak. Aja numpang sini. Kita udah lama, Mbak. Gua tahu saudara. Gua janji gua bakalan bantu Mbak. Alah, bantu apa? Ada di rumah di bawah. Mbak, sabar dulu, Mbak. Ada apa ini, Mbak? Sebenarnya ada apa ini? Coba sabar dulu. Ini apa ini? Ini apa? Seorang istri yang pengen mencari suaminya. Klien kita kali ini adalah seorang istri yang namanya yaitu Ina. Ina ini sudah berkali-kali mencari suaminya, tapi nggak ketemu juga. Apa ini? Enggak, kita ini dari Antv, Mbak. Ini kan mau bantuin Ibu Ina. Tapi tolong jangan ribut-ribut, mohon maaf, ini kan bulan puasa. Ini ngeselin nih. Kenapa, Mbak? Ada apa? Iya, dia menumpang atau tinggalin malas apa baru bantu. Gue sama Feli sama tim janjian sama Ibu Ina di rumahnya Ibu Narti, dan pas kita sampai di sana, di rumahnya Ibu Narti, kita kaget. Kita di sini kan jadinya kan repot. Mbak, ini kan saudara sendiri, Mbak. Saya tahu saudara Enggak, apa? coba jelasin dulu ada apa, Mbak. Coba jelasin dulu kenapa ini. Mbak bilang males tiba-tiba, kenapa? Iya, dia numpang doang di sini. Ngapain sih numpang? Aku bakal kerja. Alah, kerja apa? Saya udah langsung janji. Nggak bisa. Kalian udah lama tinggal di sini. Astagfirullahaladzim, Mbak, ini kan masih kasihan, Mbak. Mbak, ini kan masih saudara kan, Mbak? Jangan makin Mbak Ina kasihan. Dia nggak kemana-mana, dia nggak tahu dia tinggal di sini. Iya, tapi kan Mbak jauh-jauh dari kampung sini. Saya tahu, tapi dia di sini mau nggak pernah bantuin. Dorong, Mbak. Mbak, Mbak, sabar dulu dong, Mbak. Jangan seperti ini. Ina ini diusir sama Narti. Coba. Dibilang membuat beban keluarganya. Astagfirullahaladzim. Ibu cuma sebentar. Astagfirullahaladzim. Ibu cuma sebentar aja, Ibu. Jangan. Ada motor di situ, jedal. Tabrak motor Ina di situ juga. Dia langsung jatuh tersungkur di situ. Astagfirullahaladzim. Iya, kenapa Ibu? Kenapa ini? Astagfirullahaladzim, motor. Kejar motor, kejar ya. Apa Ibu? Astagfirullahaladzim, tolongin. Ardi, tolong Ardi. Takutnya kepalanya kena nih, astagfirullahaladzim. Tolongin. Ayo, bawa ke mobil. Astagfirullahaladzim, berdarah. Banyak berdarah. Tim segera bawa ke mobil, kita antar dia ke dokter terdekat. Mas itu ya, salah ya? Dokter, tolongin dokter ini, dokter tadi tabrak kanan. Kepalanya tadi berdarah. Kita tunggu di situ, anaknya nangis. Aisyah ini udah ditinggal sama bapaknya. Dan sekarang ibunya barusan kecelakaan. Astagfirullah. Mbak, ini nggak apa-apa, Mbak, jangan dipaksain loh, Mbak. Takutnya makin pusing. Ini Mbak, ini apa Mbak? Gelap nggak? Pandangannya gelap nggak? Mual nggak? Ini cuma sedikit doang, Mas. Ayo, Mas. Gak apa-apa, Mas. Sayang, Mas. Biar dia cepet ketemu sama ayahnya. Sebentar, ya Mbak, tenang dulu, sabar dulu. Ini kondisi seperti ini takutnya malah kenapa-kenapa. Tadi dokter, saya belum ketemu sama dokter loh, boleh atau enggak ini pencarian. Iqbal ini pergi nggak ada kabar sama sekali. Ibu ceritain dulu, ya ini suaminya kemana? Dulu kan dia permitnya tuh kan kerja dari kantor, tugas dari kantor 3 bulan, Mas. Tapi sekarang
nggak ada kabar gitu. Sempet sih pulang sekali gitu kan, udah gitu pergi lagi, nggak tahu sampai sekarang nggak ada kabar lagi. Anaknya ditelantarin begitu saja, istrinya ditelantarin begitu saja, dia pergi menghilang. Saya telepon nggak pernah aktif lagi, nomornya nggak tahu lagi kemana nyarinya. Udah tanya sama pihak kantor, Udah mas, bilangnya kemana? katanya dia udah nggak kerja di sana lagi. Kantor bilang semuanya kerja di Jakarta, nggak ada yang keluar kota. Pamitnya sama Mbak kemana dia perginya? Bilangnya keluar kota. Kemana perginya pamitnya? Ke Kalimantan. Ke Kalimantan, tapi ternyata semua tugasnya di Jakarta. Iya, semua teman-temannya di Jakarta, nggak ada. Ternyata dia bohong sama kita. Masih anak saya nyariin mulu, nanyain mulu, dia kangen. Sabar ya, ini Oma Ella sama Bapak ini mau bantuin nyari ayah ya. Sabar ya Naya, berdoa aja, mudah-mudahan cepat ketemu ya Naya. Orang tua tuh nggak ada yang tahu. Mbak udah gimana coba dia datang ke rumah pergi. orang tuanya udah? Udah. Bilangnya apa? Nggak tahu. Malah dia mereka malah kaget gitu kan. Astagfirullahaladzim. Dia warga pikir kita baik-baik aja. Gitu. Padahal udah 7 bulan, mereka nggak tahu. Nggak tahu. Mbak waktu ke kantor ketemu sama teman dekatnya nggak? Ada mas. Ada. Waktu itu kalau nggak salah ada temennya namanya Warno. Warno? Dia itu jualan daging di pasar. Mas. Dia, Coba kita tanya. dia punya usaha daging Dia jual daging di pasar. di pasar. Mbak udah coba ke sana belum? Belum mas, makanya ini aku meminta tolong Mas Mandala. Saat kita nungguin nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa, cuma sedikit doang, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Kepalanya diperban di situ dan ada luka di kepalanya, kata dokter nggak ada masalah, baik-baik saja. Cuman luka tergores saja katanya. Jadi udah bisa pulang. Ya sudah, kalau gitu kita lanjut pencarian. Ya berarti ibu bisa pencarian hari ini. Iya mas, ayo mas. Tapi kalau pusing nanti bilang ke kita ya. Kalau pusing ya, kita istirahat dulu nanti kalau pusing ya. Ya udah kalau begitu, Warno ini di pasar mana? Jual daging di mana? Di pasar mana? Pasar daerah Kebayoran Lama. Dari Kebayoran Lama ya. Udah kita ke sana dikasih tahu ya tempatnya ya. Sip, kita pelan-pelan turun yuk ya. Ya adik ya. Pencarian pertama ke pasar. Katanya temennya Mas Iqbal yang namanya Warno tahu di mana keberadaannya Iqbal. Ibu pernah kesini nggak? Tempat tukang daging itu udah pernah kesini? Dulu pernah mas. Sama agak lupa gitu. Begitu sampai pasar ya, kita langsung mencari di mana tempatnya tukang daging ya, tempatnya Mas Iqbal yang namanya Warno. Pak, isi Pak. Ya, Mas. Mas Warno ya? Warso ya? Warso. Ini Iqbal ya? Iya. Mas. Oh. Dari mana? Nah, ini Nggak tahu, ini kita mau kita nanya lagi malah. nyari Mas Iqbal. Saya mau nanya sama Mas Warno. Mas Iqbal, saya utang 5 juta sama saya. Kaget dong kita semuanya, terutama Mbak Ina. Dia kaget, lo utang yang mana sih? Nggak pernah utang kok. Utang? Utang apa Pak sampai sebanyak itu? Utang apa Pak? Mas? Katanya buat operasi anaknya. Dia minta tolong sama saya, dia nangis-nangis katanya anaknya sakit, makanya saya kasihan. Tapi ternyata Mas di mana Mas? Mas Iqbalnya di mana? Ya itu, kemarin saya terakhir ketemu ya sekitar 2 bulanan lah. Ketemu di tempat bengkel. Mas Warno ini bilang, terakhir saya ketemu sama Mas Iqbal di tempatnya Ardi, dealer mobil. 2 bulan yang lalu dia di showroom mobil sama temennya siapa tadi Pak? Ardi. Ardi. Iya.
Oh, di situ Ardi juga kerja di situ, di daerah sana? Iya. Di daerah mana Pak? Mobil mana? Di daerah mana? Daerah Cipulir. Daerah Cipulir. Iya. Begitu dapat informasi bahwa Ardi terakhir sama Iqbal dan di situ ada Mas Warno, dia ngeliat Mas Warno, ngeliat Iqbal sama Ardi di sana, kita langsung buru-buru ke tempatnya Ardi. Ibu tadi kan dibilang sama tukang daging, tolong bapaknya atau Pak Iqbal tadi kerja di dealer mobil. Sama temennya namanya Ardi, Ibu kenal nggak Ardi? Iya Mas, itu Mas Ardi itu temennya Mas Iqbal. Oh kenal ya berarti ya? Kenal ya, kenal. Mama, aku mau ke toilet dulu ya. Toilet. Oh, itu tuh ada tulisan toilet. Ya udah, cepet Oh, ya bisa Naya. sendiri? Cepet ya Naya. Bisa sendiri? Hah? Yaudah ini kita di sini nggak dapat apa-apa karena terakhir malah Iqbal ini punya utang yang belum dibayar dan ngakunya anaknya sakit keras padahal anaknya nggak kenapa-kenapa ya. Yuk kita tungguin yuk. Coba liatin itu si kliennya. Udah ke toilet belum? Kenapa Mbak? Anak saya hilang, Mas. Hah? Tunggu dulu, anak saya hilang. Hilang? Bisa? Iya, tadi kan bisa di mana? Enggak tadi aku tungguin di Loh. toilet gitu. Coba Terus aku tanya, kok Mbak gimana sih? Aduh, di mana toiletnya? Aisyah, Mana? Sini. Aisyah, ya ampun. Kok bisa sih, Mbak? Toilet mana sini? Kok ditinggal? Hah? Iya, ini toilet ini coba. Aisyah, ada cewek perempuan nggak Pak di sini? Nggak ada sebelah sana coba. Loh ini anaknya ini adanya di sini tuh. Aku kan tadi nungguin di situ. Kenapa Aisyah kenapa saya Astagfirullahaladzim, jangan ditinggal Ibu, kasihan Bu. Kenapa saya? Kenapa? Sini. Mama ya maafin. Tapi kamu gak diapa-apain sama orang kan? Gak ada yang berusaha buat nyulik atau jahatin kamu kan? Udah mungkin cuma panik aja, cuma panik aja nggak apa-apa ya. Udah ya sabar ya Aisyah ya. Udah jangan misal lagi sama Ibu ya. Ya. Ibunya juga awasin terus Aisyahnya ya. Jangan ngelamun sendiri ya, kasihan ya anaknya ya. Maafin Mama ya, maafin. Ya. Ya udah nggak apa-apa kan Aisyah, bener kan? Nggak dijahatin orang nggak kan? Begitu sampai tempatnya Ardi, Mas, halo Mas, Bang nanya Mas, ada yang namanya Mas Ardi? Oh, Mas Ardinya tadi kalau nggak salah dia ke toilet sebentar. Oh, sebentar. Kalau Mas Iqbal, Kenal nggak Mas? Katanya kerja di sini juga sebenarnya ada fotonya. Ada fotonya Mas Iqbal nggak? oh lagi toilet? Nah nggak lama kemudian pas kita tunggu. Nah, itu mungkin tuh. Yang mana? Mana Mas yang baju hitam? Iya. Kemeja hitam itu. Adik, Mas Ardi. Hah? Adik, bawas kepalanya hati-hati. Loh, dia kabur. Ardi. Sini. Aduh. Sorry. Astaga, akhirnya kita semua ngejar dia dan akhirnya ketangkep di situ di pinggir jalan raya. Sini. Ujung. Kenapa kamu lari? Nah, sini. Ngapain lo kabur? Ha? Ngapain lo kabur? Hah? Di mana Iqbal? Soalnya saya lari, saya nggak enak Mas sama Mbak Ina Mas. Lu nggak lihat gua? Kepalanya kayak begini lu lari lu. Hah? Lu apa? Lu nggak punya hati apa? Jadi lu kenal kan? Iqbal udah dipecat Mas. Si Iqbal bikin kasus gara-gara mobil Mas. Nah, sekarang mana Iqbal? Saya nggak tahu Mas. Maksudnya ngulangin mobil gimana? Bukannya Iqbal kerja sama lo? Iya dia udah dipecat Mbak. Lu nggak ngabarin istrinya kayak dia dipecat selama ini? Lu pernah ngabarin dia? Nggak apa. Mas, saya nggak enak, takut Mbak Ina shock Mas dengar kabar berita dari Ya, saya. daripada sekarang lu nggak ngomong, sekarang dia tahu, dia lebih parah, dia lebih kagetnya. Kondisi seperti ini coba. Ini udah berapa lama dia bawa mobil kabur? Udah berapa lama Mas? Udah 1 minggu Mbak. 1 minggu berarti baru dong. Terus sekarang Iqbal di mana? Harusnya lu sebagai temennya tahu dong.